Takrirul hujjah anna yauma ya'tihim ma'mulun limasrufan. Takrirul hujjah anna yauma ya'tihim itu adalah ma'mulun limasrufan. Jadi yauma ya'tihim itu ma'mul daripada masrufan. Wa qad taqaddama ala laisa, dan yauma ya'tihim ini mendahului laisa, letaknya di depan laisa. Wasmuha dhamirun mustatirun, wasmuha dhamirun mustatirun yaudu alal adab. Laisa, isimnya laisa dhamir mustatir, takdirnya kepada azab yang sebelumnya. Wa masrufan khabaruha, wa masrufan khabarnya laisa. Baik, itu tadi. Wa taqaddumul ma'mul yu'dinu bijawazi taqaddumil amil. Wa taqaddumul ma'mul ay yauma ya'tihim yu'dinu bijawazi taqaddumil amil ay masrufan, ay masrufan. Titik. Jadi khulasanya perhatikan sini. Jadi di sini dalil yang membolehkan bahwasanya khabarnya laisa boleh mendahului laisa. Soalnya ingat yauma ini ma'mul dari masrufan aina amil. Masrufan aina ma'mul yauma ya'tim, dan ma'mulnya mendahului apa? Laisa. Kalau ma'mul bisa mendahului laisa, maka menunjukkan amilnya boleh apa? Mendahului laisa, jelas itu. Baik. Terusnya wal jawab, sekarang dijawab. Kan pendapat yang benar kan nggak boleh toh, ya kan? Pendapat yang benar kan nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh dengan dalil ini kan? Ya enggak? Pendapat yang benar kan nggak boleh. Nggak boleh khabarnya laisa itu mendahului laisa, kan nggak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Nah, alasan yang mengatakan boleh ini yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Itu loh. Lah dijawab, sekarang jawaban Ibnu Hisham rahimahullah kepada ini ayat yang dipakai dalil atas apa? Bolehnya mendahulukan khobar atas laisa. Dibantah oleh Ibnu Hisham annahum tawassa'u fid dzuruf ma lam yatawassa'u fi ghairiha. Mereka itu para al-lughat tawassa'u memberikan keluasan dalam bab dzaraf apa-apa yang tidak mereka memberikan keluasan dalam selain dzaraf. Iya, enggak apa-apa ini. Soalnya kan ya makan dzaraf, enggak. Ya makan dzaraf, makmulnya masrufan, soalnya dia dzaraf, enggak apa-apa. Soalnya dia dzaraf, karena bab dzaraf itu lebih awsa daripada bab yang lainnya. Kalau yang lainnya enggak boleh. Ngerti enggak? Ini benar, jawaban asal itu benar. Istidlal itu benar, cuma ini kebetulan ketika itu makmulnya dzaraf, ngerti kan? Makmulnya dzaraf. Nah, kalau bab dzaraf lebih diluaskan daripada yang lainnya. Ini jawabannya benar sama Allah. Saya tulis. Wa hunaka jawabun akhar. Wa hadzal jawab indahum al-man'u taqaddum khabarnya laisa mutlaqah.
Wa qalu hadhil ayat anna yawma ya'tihim ma'mulun bi fi'lin mahdzuf wa takdir ala ya'rifuna yawma ya'tihim. Baik, Tungdur Al-Juzai halaman 57. Di sana ada jawaban yang lain. Jawaban ini bagi orang yang mengatakan gak boleh secara mutlak mendahulukan khobarnya laisa, gak boleh secara mutlak. La dhorof pada yang lainnya. Jawaban ini kan boleh kan ketika dhorof. Ibnu Sina kan membolehkan kalau dhorof. Jawaban yang kedua gak boleh. La dhorof pada apa gak boleh mendahulukan khobarnya laisa, gak boleh. La dhorof pada apa gak boleh. Loh, bagaimana dengan ayat ini? Dijawab ayat ini, yauma ya'ti itu makmul bukan dari masrufan. Perhatikan, yauma ya'ti ini bukan makmul dari masrufan, tapi apa? Makmul dari fi'il yang dibuang. Seperti apa itu? Ala ya'rifuna yauma. Aina amilnya yauma? Ya'rifun. Kalau begitu enggak ada kaitannya, istidlal mereka enggak ada kaitannya. Idan enggak ada istilah taqaddumul ma'mul yu'dil bi jawazi taqaddumul amil, enggak ada sudah. Limadha? Li'anna yauma ya'tihim dia adalah amil dari fi'il yang maghdhuf. Bukan dia amil dari masrufan. Ingat ya sini. Jadi sekarang Ibnu Hisam rahimahullah di sini menjawab enggak apa-apa kalau itu dhorof. Enggak apa-apa kalau itu dhorof, boleh. Makmulnya itu mendahului laisa, itu boleh. Dan ini memberikan izin bolehnya mengkhabar, bolehnya apa? Bolehnya apa ikhwanana mengkhabarkan atau bolehnya khabarnya laisa itu mendahului laisa, boleh. Tapi ingat, ini karena babnya antum ketika itu yauma, maka yauma itu enggak apa-apa. Maka adanya yauma itu boleh mendahulukan makmul daripada amilnya, itu kalau dhorof. Tawasau mereka. Tapi jawaban yang kedua gak bisa. Lalor kalau apa gak bisa. Gak ada istilahnya makmul itu mendahului amil, itu gak ada. Gak ada. Harus bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini dibawa yauma ya'tim itu amilnya bukan masruf tapi apa? Fi'il muqaddar, fi'il mahdzuf, fi'il mahdzuf. Kalau begitu, kalau ini muqaddar atau fi'il mahdzuf, maka gak ada kaidah mereka apa taqaddumu al-ma'mul yu'dhin bi jawazi taqaddum al-amr, enggak ada. Limana enggak ada? Li'anna ma'muluna laisa masrufan wa inna ma'mulina ya'rifuna qabla. Apa qabla yauma ya'tihim. Ngerti insyaallah ini? Paham insyaallah? Jadi itu perhatikan. Paham sini? Sini. Qala al-musannif rahimahullah wa takhtassul khamsatul uwalu bi muradafati sara. 5 yang pertama itu memiliki kekhususan, yaitu sinonimnya sara, punya arti sinonim sara. Maksudnya yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wa dhalla 1 2 3 4 5. Ini 5 ini punya antus takmala, kadang-kadang dipakai bimakna soro. Jadi kana bimakna soro, amsa bimakna soro. Kaqauli ta'ala wa bussatil jibalu bassa fakanat ay sarat haba'an mumbatta wa kuntum azwajan salam, bukan kok bimakna kana ada, tapi pada soro. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, fa asbahtum munasabana ba sara bi ni'mati ikhwana. Dhalla wajhu muswadda, dhalla bi mana ba sara ma wajhu muswadda. Amsat khala'an wa amsa ahlu wa istamalu, akhna alaihi alladhi akhna ala lubadi. Huna amsat wa amsa bi mana sara. Wa qala al-akhar Abha yumazziku aswabi wa yadribuni ab'ada syaibiya
ya bagi ingdil adaba ana sadana asha bimana sara yumazziqu asbabi. Jadi bukan ke waktu petang liru menjadilah dia merobek-robek bajuku. Jadi asbab mana sara. Wa ghairu laysa wa fatiha wa zala bi jawaz tamam al-istighna' al-khabar nahwa wa in kana rusul bimadallah wa sara wa subhanallahi hina tumsun hina tusbihun khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh wa yuqtasu ma ada memiliki kekhususan selain fatiha wa zala, selain dua ya fatiha wa zala wa laysa empat. Selain fatiha wa zala wa laysa min af'ali hadzal bab, dari fi'il bab ini memiliki kekhususan. Apa khususannya? Bijawazi istimalihi taman, boleh dipakai fi'il yang tam. Ngerti? Kalau fatiha kaoleh, zala kaoleh, lasa kaoleh. Selain fatiha wa zala wa laysa, kadang-kadang memiliki makna tama. Memiliki makna tama. Kan ada nakisah, apa tama itu? Kalau nakisah butuh khobar, isimnya dan khobarnya. Apa arti nakisah? Adalahnya butuh fa'il saja, butuh fa'il saja. Lah, itu kekhususan ini, itu tidak boleh diberikan kepada Fatihah dan Zala dan Laisa. Tidak boleh berikan kepada Fatihah, Wazala dan Laisa. Ngerti gak kawan? Gak boleh berikan kepada Zala wa Laisa wa Fatihah. Baik. Wa makna tamam, arti tamam ayat baghaniya bil marfu' anil mansub. Ya, cukup dengan marfu', enggak butuh mansub. Itu makna tamam. Fi'il yang tamam ayat cukup dengan dia itu dirofakkan, cukup ada yang dirofakkan, enggak butuh mansub. Ngerti? Kalau namanya nakis butuh mansub. Soalnya khobari kakana. Ngerti enggak kawan? Laisa zaidun qaima. Enggak boleh laisa zaidun fa'il laisa ka oleh. Pasti laisa zaidun qaima, butuh qaima, menasabkan sebagai khobarnya laisa, itu makna nakisah. Adapun makna tama, kalau itu butuh yang dirofakkan saja. Artinya hanya sekadar butuh fa'il saja. Hanya sekadar butuh fa'il saja. Kalau makna tama itu butuh fa'il saja. Makna nakisah masih butuh marfu dan butuh mansub. Qaqali ta'ala wa in kana dzu usratin aina huna kana sama dzu usratin fa'ile kana dzu usratin fa'ile kana fa subhanallahi hina tumsun amsa aina isimnya? Enggak ada isimnya. Marfu fa'ile tumsun wa hina tusbihun khalidina fiha ma damatis samawat aina huna ma damatis samawat fa'ile jamat, enggak butuh maksud. Ini bukti. Tapi khusus ini untuk mereka-mereka ini selain Fatihah, selain Zala dan Walaisa. Wa qala syairu tatawala lailuka bil ismidi wa batal khuli wa lam tarqudi wa batat lau lailatun kalailati bil airil armadi al armadi wa dzalika min naba'in ja'ani wa khubbirtu an banil aswadi. Ayat seduna wa batat batauna mana? Di mana batauna mananya adalah tama laisa naqisah. Al khaliyu fa'ilnya bata. Gitu ya kan? Wa bata pertama juga, wa bat yang kedua juga. Wa ma fassarna bihi tamama wa sahih. Apa yang kami tafsirkan bihi dengan at-tamam, makna tam itu adalah benar. Makna tam adalah enggak butuh maksud. Itu adalah definisi yang benar. Definisi yang benar. Wa an aktsaril basriyin, kebanyakan basriyin mentafsirkan anna makna tamam adalah dalaluha alal hadats wal zaman.
menunjukkan kepada hadas dan zaman. Idzan isman tamin al-basriyin mentafsirkan makna sempurna adalah kata-kata itu, kalimat itu menunjukkan suatu kejadian dan waktu. Itu indah basriyin. Idzan kana ru'usatin. Karena ini tama, lima tama, li'anna kana huna menunjukkan kejadian. Kejadian ada dan waktu. Menunjukkan kejadian dan waktu. Itu yang buat kejadian dan waktu. Baik. Wa kadzalikal khilaf fi tasmiyati ma yansibul khabaru naqisan. Begitu juga khilafnya penamaan apa-apa yang menasabkan khobar, kenapa dikatakan naqis? Kenapa kan dikatakan naqis? Berarti kalau tama menunjukkan hadas dan zaman, kenapa dikatakan naqis? Berarti enggak menunjukkan hadas dan enggak menunjukkan zaman. Para nakhtarna menurut definisi yang kita pilih summiya naqisan. Kenapa dikatakan naqis? Likaunihi lam yaktafi bil marfu, karena enggak cukup dengan rafa. Karena dia enggak cukup berarti kurang, namanya kurang. Kenapa dia kurang? Karena enggak cukup dengan marfu, masih butuh dengan mansur. Wala qaul aksarin, menurut qaul basriyin, kebanyakan basriyin, kenapa dikatakan naqisa? Li'annahu suliba ad-dalala 'alal hadas, karena ditiadakan penunjukan makna hadas, kejadian. Wa tajarrud lidalal zaman, dan kosong menunjukkan makna zaman. Wa sahihu al-awwal, dan yang benar adalah pendapat yang pertama. Idzan yang benar adalah pendapat yang pertama. Jadi sekarang ada dua makna. Kenapa dikatakan tama? Ada yang mengatakan dikatakan tama soal cukup dengan maksudnya, enggak usah dengan maksud butuh. Kenapa dikatakan naqisa? Soal butuh mansubah, enggak cukup dengan marfu. Itu pendapat Ibnu Hisham di sini. Pendapat sini kenapa dikatakan tama? Soalnya dikatakan tama soalnya menunjukkan hadas dan zaman. Kenapa dikatakan naqisa? Soalnya go'ono hadas dan enggak ada zaman. Ngerti enggak, kawan? Wasahih wal awal. Kalau al-musannif rahimahullah, ada sisi pendalilan kenapa pendapat yang benar, insyaallah besok. Wa kadza bi jawazi ziyadati mutawassitatan. Dan insyaallah bisa dalam ini subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 20 menit ya. Banyak ini.